Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Puspitasari, salah satu dosen di Departemen Keperawatan Komunitas dan Keluarga, Program Studi Keperawatan D3, Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh. Perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Keluarga dengan metode DIA, yaitu Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen pada pelaksanaan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah keperawatan keluarga, termasuk cuplikan video pembelajaran tatap muka dan pembelajaran praktek klinik. Saya akan mulai dengan deskripsi umum mata kuliah keperawatan keluarga. Mata kuliah keperawatan keluarga terdiri dari 3 SKS, yakni 1 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktek klinik. Mata kuliah keperawatan keluarga diberikan pada semester 6 dengan tim pengajar. Mata kuliah keperawatan keluarga membahas berbagai aspek penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik pada keluarga sebagai unit pelayanan kesehatan. Topik yang diuraikan meliputi konsep dasar dan teori keperawatan keluarga. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup perancangan dan penerapan intervensi keperawatan yang tepat berdasarkan hasil penilaian, pendekatan komunikasi, dan edukasi yang efektif, serta strategi untuk mengatasi masalah kesehatan umum yang sering dihadapi oleh keluarga. Pembahasan pada mata kuliah keperawatan keluarga berfokus pada konsep dan prinsip keperawatan keluarga, tren dan isu keperawatan keluarga, keluarga sejahtera, proses asuhan keperawatan pada keluarga. Proses pembelajaran meliputi kuliah ceramah, diskusi, seminar, praktek berdasarkan masalah dan studi lapangan. Kegiatan belajar dilakukan melalui kuliah, diskusi, penugasan, dan praktek dokumentasi keperawatan keluarga. Proses evaluasi dilakukan dengan ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian kompetensi praktek klinik. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah keperawatan keluarga, 1. Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. 2. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien melalui kerja tim. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada 2, yakni 1. Mampu menguasai konsep pelayanan kesehatan primer, konsep komunitas, konsep keluarga, tren dan isu dalam keperawatan keluarga, manajemen sumber daya keluarga, dan asuhan keperawatan individu dalam konteks keluarga. Yang kedua, mampu menerapkan praktek di tatanan komunitas yang didesain untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan keperawatan keluarga secara nyata. Kemudian, mahasiswa dapat menggunakan berbagai referensi pada mata kuliah keperawatan keluarga
di antaranya e-book Fundamental of Nursing, buku pengantar keperawatan keluarga, buku keperawatan keluarga teori dan praktek, buku aplikasi asuhan keperawatan. Sistem pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga terdiri dari sistem untuk SKS teori dan untuk SKS praktek klinik. Untuk SKS teori dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus. Kemudian untuk SKS praktek klinik dilakukan dengan sinkronus, yakni dilakukan secara luring dan langsung praktek di keluarga kelolaan yang berada di masyarakat di wilayah puskesmas mitra institusi. Lama pembelajaran pada mata kuliah keperawatan keluarga dilakukan selama 16 pekan, yang terdiri dari 7 pekan pertama sebelum ujian tengah semester, 1 pekan ujian tengah semester, 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan pelaksanaan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah keperawatan keluarga tergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, pada pekan sebelum ujian tengah semester atau UTS, akan menggunakan blended learning, dan pekan sebelum ujian akhir semester akan berfokus pada diskusi kelompok dan studi kasus. Kemudian, pada praktek klinik akan menggunakan metode bedside teaching, diskusi, pre dan post conference, serta supervisi langsung di lahan praktek. Kemudian, aspek penilaian yang ada pada mata kuliah keperawatan keluarga terdiri dari aspek kehadiran, attitude, tugas, hasil UTS, hasil UAS, dan praktek klinik. Evaluasi pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga ini masing-masing berbeda bobotnya pada setiap aspeknya, yakni untuk kehadiran dengan bobot 5%, untuk attitude dengan bobot 10%, untuk tugas dengan bobot 20%, untuk hasil UTS bobotnya 15%, untuk hasil UAS bobotnya 20%, dan untuk praktek klinik bobotnya 30%, sehingga untuk total keseluruhan, total bobotnya adalah 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah keperawatan keluarga untuk mahasiswa program studi keperawatan Diploma 3 Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran secara sinkronus dengan tatap muka di ruang kelas dan praktek klinik keperawatan keluarga di lahan praktek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Oke, ini masuk semuanya? Masuk. Oke. Seperti sudah kita kontrak gitu ya tadi dengan si Pen, bahwa pembelajaran pada siang hari ini adalah presentasi dan diskusi kelompok terkait dengan asuhan keperawatan keluarga pada keluarga kelolaan yang sudah dikaji oleh kelompok masing-masing gitu ya. Kemarin kan ada 3 kelompok gitu ya. Dan minggu lalu pun kita sudah membahas teori bagaimana asuhan keperawatan pada keluarga, sehingga sesuai dengan kajian di RPS yang sudah pernah saya sampaikan, pada minggu ini adalah sesi untuk presentasi dan diskusi ya. Kebetulan dari hasil kocokannya nih ya, kelompok 3 kebagian untuk presentasi pertama gitu ya. Gitu, nanti kelompok 3 ini akan memaparkan bagaimana hasil pengkajiannya pada keluarga Tuan X
gitu. Dan nanti teman-temannya bisa memberikan feedback gitu ya, tanya jawab dengan kelompok 3 ini bagaimana hasil pengkajiannya ya. Namun sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nanti di kelompok 3 ini yang akan menjadi moderator adalah Mufidah, dan yang akan mempresentasikan Irna, dan nanti bisa dipandu oleh Mufidah bagaimana jalannya diskusi dan presentasi ini. Kemudian nanti di akhir kita akan melihat dan mengevaluasi apa saja yang sudah didiskusikan dari atau dipresentasikan oleh kelompok 3 ini. Oke, sebelum kita mulai, kita mau evaluasi dulu nih. Sebelumnya kan di minggu lalu nih sudah belajar tentang asuhan perawatan keluarga. Ada yang masih ingat apa itu asuhan perawatan kepada keluarga? Ya, mana asuhan keperawatan keluarga ini kita melakukan pengkajian dari yang mencakup keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, anak yang tinggal di satu rumah tersebut. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Monica gitu ya, bahwa asuhan keperawatan itu pengkajian dari asuhan keperawatan itu adalah pengkajian yang dilakukan pada seluruh individu yang ada atau tinggal dalam satu rumah gitu ya, sehingga ini pun sudah dilakukan oleh kelompok 3 dan kita akan melihat hasilnya seperti apa pengkajian yang dilakukan pada keluarga pengelolaan dari kelompok 3. Untuk diskusinya saya serahkan kepada Mufidah untuk memimpin presentasi dan diskusi kelompok pada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Mufidah, saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 3, di mana kelompok 3 tersebut terdiri dari saudari Dini Dwi Aryani, Irna Fatmawati, Mufidah Hardianti, Prameswati Ayu Yas, Resa Taswindulu, dan Risma Damayanti. Baiklah, yang akan mempresentasikan di kelompok 3 ini yaitu saudari Irna Fatmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Irna Fatmawati. Saya akan menjelaskan isi dari pengkajian kelompok kami. Di sini ada identitas umum dari identitas kepala keluarga. Namanya Tuan Raihan Hidayat, umurnya 21 tahun, agamanya Islam dan sukunya dari suku Sunda, pendidikannya SMK, pekerjaannya wira swasta, alamatnya di Jalan Margahayu. Ada komposisi keluarga terdiri dari Muhammad Raihan Hidayat, laki-laki, 21 tahun, kepala keluarga dan wira swasta dan pendidikannya SMK. Selanjutnya ada Ibu Sarah Zihan Januari, perempuan, umurnya 19 tahun, hubungan keluarganya istri, pekerjaannya ibu rumah tangga, istri, dan pendidikannya SMK. Selanjutnya ada anak Alfarendra Atta Raihan, laki-laki, umurnya 9 bulan, dan sebagai anak. Di sini ada tipe keluarga, ada jenis tipe keluarga, yaitu pada keluarga yang dikaji ialah nuclear family, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Yang kedua adalah masalah yang terjadi dengan tipe keluarga. Tidak ada masalah. Keluarga mengatakan tidak ada masalah dalam keluarganya. Selanjutnya ada suku bangsa, yaitu asal suku bangsanya keluarga tersebut adalah suku Sunda. Budaya yang berhubungan dengan kesehatan, klien mengatakan budaya turun-menurun di keluarganya, yaitu setelah melahirkan tidak boleh memakai deodoran, parfum, hanya boleh mandi saja. Selain itu, setelah melahirkan hanya diperbolehkan memakan sayur bening saja dari usia bayi 0 sampai 20 bulan atau sudah lewat 40 hari. Selanjutnya ada agama dan kepercayaan yang mempengaruhi kesehatan. Klien mengatakan keluarganya tidak memiliki kepercayaan dan agama
yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Selanjutnya ada status sosial ekonomi keluarga. Anggota keluarga yang mencari nafkah ialah suami dan penghasilannya suami klien per bulan 5,2 juta. Upaya lain, keluarga mengatakan tidak mempunyai usaha lain. Harta benda yang dimiliki yaitu motor, kipas angin, televisi, lemari, dan kasur. Kebutuhan yang dikeluarkan tiap bulan adalah keluarga mengatakan setiap bulan mengeluarkan biaya untuk membayar kos, perlengkapan anak, kebutuhan dapur, token listrik, perlengkapan mandi, dan sebagainya. Di sini selanjutnya ada riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Ada tahap perkembangan keluarga saat ini ialah keluarga berada di tahap dengan kelahiran anak pertama. Selanjutnya ada tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi dan kendalanya. Keluarga mengatakan saat ini mempertahankan hubungan pernikahannya sampai akhir hayat. Riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga itu terdiri dari riwayat kesehatan saat ini. Keluarga mengatakan suaminya saat ini dalam keadaan sehat normal dan istrinya juga dalam keadaan sehat tetapi memiliki penyakit asam lambung dan anemia. Yang kedua, riwayat penyakit keturunan. Keluarga mengatakan penyakit anemia yang dimiliki oleh istri dan merupakan Teman-teman, itu hasil dari presentasi yang dibacakan oleh rekan kami, yaitu Irna. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, saudari, silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Baiklah, saya Tamara Otesa Pujianti dari kelompok 1 ingin mempertanyakan tentang bagaimana kondisi kesehatan keluarga saat Pertanyaan dari saudari Tamara. Untuk kelompok 3, silahkan. Saya Ibi Aryani akan menjawab pertanyaan dari saudari Tamara. Yang pertanyaannya itu merupakan bagaimana kondisi keluarga saat dikaji kelompok kami. Nah, kami mengkaji dari mulai bapaknya sebagai anggota keluarga, terus juga ibunya sebagai istri dan anaknya. Dari ketiga anggota keluarga tersebut tidak didapatkan masalah. Dari pemeriksaan head-to-toe juga tidak ada masalah. Dari keluhan juga tidak ada masalah. Jadi kami menyimpulkan keluarga tersebut merupakan keluarga sejahtera. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, ya, kita sudah mendapatkan paparan bagaimana pengkajian yang dilakukan oleh kelompok 3, gitu ya. Ada beberapa komponen penting yang harus kita dapatkan pada pengkajian kelompok 3. Nah, sekarang saya tanyakan kembali nih, apakah komponen-komponen yang penting yang harus ada dalam pengkajian keluarga? Oke, silakan Arya. Yang pertama itu ada data umum, yang kedua itu ada riwayat kesehatan Ya, sosial. komponen yang paling penting itu adalah pertama data umum, gitu ya. Kemudian ada riwayat kesehatan. Namun, gitu ya, tadi di kelompok 3 ini sudah banyak sekali itu dibahas, gitu ya. Dan ada beberapa memang yang masih belum terbahas oleh kelompok 3, gitu ya. Salah satunya adalah fungsi kesehatan keluarga, gitu ya. Tadi di sini belum ditambahkan atau belum dibahas adalah fungsi kesehatan keluarga yang terdiri dari 5 fungsi kesehatan keluarga. Yang pertama yaitu bagaimana keluarga mengenal masalah, gitu ya. Kemudian bagaimana keluarga memutuskan perawatannya, gitu ya. Kemudian bagaimana keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, gitu kan. Yang keempat, memotivasi lingkungan. Kemudian yang terakhir, oke, good. Semuanya sudah paham ya. Berarti nanti di kelompok-kelompok selanjutnya itu harus dibahas, gitu ya. Karena itu merupakan komponen penting juga pada pengkajian keluarga, gitu ya. Mungkin karena sudah 1 jam nih kita diskusinya, gitu ya. Mungkin untuk diskusi siang kali ini sudah cukup, gitu ya. Untuk selanjutnya kita masih akan diskusi
di kelompok 1 dan 2 terkait pengkajian keluarga yang dilakukan oleh kelompok 1 dan 2 yang akan kita lakukan di minggu depan hari Jumat juga gitu ya. Di jam yang sama kita akan presentasikan kembali, dan nanti mungkin kelompok yang 3 tadi yang sudah presentasi bisa berdiskusi dengan kelompok 1 2 nanti bagaimana dari hasil kelompok 1 dan 2 ini, apakah ada perbedaan dengan kelompok 3 atau seperti apa gitu ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Sudah bagus semuanya, tepuk tangan untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, tadi kita sudah penerimaan mahasiswa di Puskesmas ya, karena mulai dari hari ini tanggal 8 sampai tanggal 18 Mei, gitu ya. Selama 2 minggu kita akan melakukan praktek klinik keperawatan keluarga di wilayah Puskesmas Bekasi Jaya, gitu ya. Tadi juga sudah dibagi untuk keluarga-keluarga yang akan kalian kelola, gitu kan? Nah, namun sebelum itu kita akan melakukan bedside teaching dulu. Bagaimana nanti kalian melakukan pengkajian kepada keluarga. Ya, ada yang masih ingat pengkajian keluarga apa saja? Ada 5 ya? Ya, pengkajian keluarga itu kan dibagi jadi 2 termin ya, kalau memang nanti pertemuannya tidak langsung sekaligus gitu ya, karena kan keluarga juga punya kegiatan masing-masing di keluarganya. Jadi bisa dibuat jadi 2 pertemuan pengkajian itu. Dimulai dari tahap pertama. Tahap pertama itu nanti pengkajiannya mulai dari data umum sampai nanti fungsi keluarga gitu ya. Kemudian nanti tahap kedua itu bisa pemeriksaan fisik dan fungsi kesehatan keluarga gitu ya. Nah, yang akan saya perlihatkan kepada kalian hari ini adalah pengkajian yang tahap 1, yaitu dari data umum sampai nanti fungsi keluarga ya. Nah, nanti karena kita belum ke keluarga gitu ya, ke keluarganya nanti di jam siang. Nah, sekarang nanti dari kalian nanti 2 orang akan role play jadi keluarganya 2 orang gitu ya, jadi pasiennya atau keluarga. Nanti saya akan ajarkan bagaimana komunikasi atau pengkajian yang tepat pada keluarga gitu ya. Sebelumnya ada pertanyaan lebih dahulu? Cukup. Oke, kalau gitu nanti saya minta 2 orang gitu ya, mungkin Arya dengan Monica nanti yang akan saya jadikan keluarga gitu ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan teman-teman ya. Ini Arya sama Monica, pura-puranya jadi keluarganya ya. Kemudian jangan lupa untuk tahap pengkajian tetap harus ada kontrak waktu ya. Kemudian perkenalan ya, itu komponen-komponen yang jangan dilupakan ya. Kemudian akan saya mulai. Oke, Assalamualaikum Ibu, Bapak. Salam. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak, Bu? Baik kita ya? Aduh, ini kayaknya sehat banget ya, ini kayaknya bahagia banget ya pagi ini. Masih ingat dengan saya Ibu? Suster Indah ya? Ya, betul. Saya perawat Indah atau nurse Indah yang kemarin mungkin sudah ke sini ya untuk membuat janji untuk melakukan pengkajian keluarga pada Bapak dan Ibu ya. Ini di rumah hanya berdua tinggalnya? Iya Bu, anak kadang pulang. Anaknya usia 17 tahun. 17 tahun. Oke, baik. Ibu, Bapak, ini pagi ini saya akan melakukan pengkajian sekitar nanti 10 sampai 20 menit. Tidak lama gitu ya, sesuai kemarin kontraknya, bahwa saya nih mau tanya-tanya nanti terkait kondisi kesehatan yang ada di keluarga Bapak Ibu. Ya, apakah Bapak Ibu bersedia?
Dia. Oke, baik. Mungkin dari yang pertama akan saya tanyakan yaitu identitas umum, gitu ya. Ini untuk kepala keluarganya, Bapak Arya. Arya. Nama lengkapnya siapa, Bapak? Muhammad Arya. Oke. Usianya berapa, Pak? 50. 50 tahun. Mohon maaf, Pak, ini untuk agama dan sukunya? Agama Islam. Agamanya Islam. Sunda. Sunda. Oke, kalau untuk pendidikan terakhir, Bapak? SMA. SMA. Saat ini bekerja di salah satu PT. Ini untuk alamat domisilinya. Boleh. Alamat di sini apa ya? Bekasi Jaya misalnya gitu, Ibu. Bekasi Jaya, RT 2 RW 8. Boleh saya minta nomor telepon agar nanti mungkin ke depannya kalau saya mau berkunjung lagi, jadi saya bisa mudah untuk menghubungi Bapak Ibu. Boleh. Oke, berapa Pak? 081 0813 ya. 8499 8968. Oke. Nah, itu untuk identitas umum ya, Pak. Nah, sekarang untuk komposisi keluarganya, Pak, yaitu yang tinggal bareng di rumah ini dan masih dalam satu kakak. Gitu. Kira-kira ini kan tadi Bapak Arya gitu ya sebagai kepala keluarga. Nah, untuk selanjutnya Ibu Monika. Oke. Usianya berapa Ibu? Masih muda, Ibu, 30 tahun. Oh, 30 tahun. Muda banget Bapak. Hebat Bapak ya, istrinya masih muda ini. Oke, Ibu bekerja? Enggak, Bu. Oke, di rumah aja ya Bu ya. Oke, pendidikan terakhir Ibu? SMA. SMA. Sudah punya putra, putri? Oke, usianya anak pertama berapa? Usianya 17 tahun. 17 tahun ya. Laki-laki perempuan, Bu? Laki-laki. Saya orang Jawa. Oh, Jawa. Nah, dari suku Sunda dan Jawa ini kan kalau saya lihat agak berbeda gitu ya, biasanya budayanya, gitu ya. Biasanya ada nggak pengaruh-pengaruh dari budaya baik yang Bapak ataupun mungkin Ibu yang nanti mempengaruhi bagaimana pola kesehatan atau mungkin bisa dari pola makan gitu ya, atau mungkin pola komunikasi dalam keluarga gitu, nggak mempengaruhi nggak? Enggak sih. Enggak. Kalau lagi pegal-pegal aja minum jamu. Oke, pegal-pegal. Sama saya ngikut lah. Kalau makanan sehari-hari biasanya ikut ke mana nih? Kalau Jawa kan biasanya suka yang agak manis gitu ya. Kalau Sunda biasanya agak asin. Nah, ini kalau di keluarga Ibu Standar aja. standar. Oke. Masak sendiri atau delivery? Masak sendiri. Masak sendiri. Untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup gitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Nanti saya boleh ketemu lagi, berkunjung lagi di hari apa Ibu? Bapak ada waktunya? Hari Kamis kali ya, Bu ya. Hari Kamis. Besok saya ada pesanan chicken. Oke, sibuk ya Bu ya. Baik, nanti mungkin karena sudah dapat nomor teleponnya, saya nanti akan hubungi Ibu ya. Untuk hari Kamis di jamnya mungkin Ibu bisa menjadi di jam berapa ya? Oke. Bagaimana perasaannya Ibu? Apakah merasa terintegrasi? Enggak kan Bu ya? Oke. Ini juga tujuannya bukan kita mengorek keadaan rumah tangga Ibu gitu ya. Ini nanti akan ditindaklanjuti apakah dalam keluarga Ibu ada masalah kesehatan atau tidak. Kalau ada masalah kesehatan, kita nanti bantu untuk mencari jalan keluarnya. Gitu. Oke. Mungkin saya cukupkan demikian. Sampai ketemu di hari Kamis. Ibu nanti saya hubungi lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah, itu tadi saya contohkan gitu ya, bedside teaching-nya terkait pengkajian kepada keluarga. Sudah ada gambaran? Sudah. Oke. Nah, siang nanti kalian sudah boleh untuk terjun ke keluarganya masing-masing ya. Nanti disiapkan untuk alat dan bahannya, format pengkajiannya.
sehingga nanti bisa diterapkan. Dan di hari kedua saya juga akan mendampingi kalian supervisi untuk melihat masing-masing gitu ya, bagaimana kalian melakukan pengkajian kepada keluarga. Ya, apakah sudah sesuai dengan format yang ada atau mungkin seperti apa gitu ya. Setelah supervisi besok juga akan dievaluasi gitu ya, di mana yang kurangnya dan akan diperbaiki ya. Oke, mungkin saya cukupkan untuk bedside teaching-nya, untuk latihannya di pagi hari ini. Nanti silahkan berkoordinasi dengan keluarga masing-masing di lapangan gitu ya, untuk kunjungannya mau di jam berapa nanti siang. Ya, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsala Uci Pratama. Saya mahasiswa dari Stikes Bani Saleh. Di sini saya ingin melakukan pengkajian keluarga tentang kesehatan keluarga ibu dan lingkungan sekitar ya Bu ya. Sesuai kontrak yang sudah kita bicarakan, apakah ibu bersedia untuk beberapa menit ke depan kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya? Ya, bersedia. Ya, kalau ibu bersedia kita mulai saja ya Bu. Kita mulai pemeriksaan tensi dulu ya Bu ya. Pemeriksaan dasar. Oke Bu. Untuk hasilnya normal untuk 110/60. Kita mulai ngedata pengkajiannya. Nama ibu siapa ya Bu? Nama asli. Nama asli. Fauziah Khadijah. Umurnya berapa Bu? 45,5. Saudara. Ibu udah selesai sekolah. Sudah Pendidikan terakhir apa Bu? S1. Harapan ibu untuk kesehatan keluarga gimana Bu? Ya cepat sembuh keluhan suami. Biar cepat nggak ada keluhan lah ya di dalam keluarga ya. Cuma memang kalau umur kali ya udah menurun apa sih kesehatan badannya. Baik. Yang berat kan ada saraf kejepit juga. Oh, nggak boleh ngangkat harga berat ya? Ya itu karena kelemahan otot sendi juga itu ngaruh gitu. Bapak Ibu, ini pengkajiannya cukup sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Nanti akan ada observasi selanjutnya untuk cara penanganannya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah keperawatan keluarga yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah keperawatan keluarga di program studi keperawatan D3 Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Riset Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bani Saleh, khususnya Fakultas Kesehatan dan Farmasi, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian paparan pelaksanaan pengajaran yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.